al-mawjudati tunadi bilisani haliha. Maka sesungguhnya segala yang ada itu berseru dengan bahasa tubuhnya, nidaan yasma'u ahlul qulubil munawwarah, dengan seruan yang didengar oleh orang yang punya hati yang bercahaya, an-nadhiruna binurillah, yang memandang dengan cahaya Allah, an la ilaha illallahul azizul hakim, bahwasanya tiada Tuhan kecuali hanya Allah yang maha bijaksana, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Wa fil hikamil ata'iyati, atau mungkin segini dulu kita bahas. Jamaah keluarga besar Majelis Ghausul Ibad Palmerah yang mulia, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa pertama kali yang wajib diketahui oleh seorang muslim adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Orang yang tidak kenal Tuhan, pastikan ibadahnya tidak diterima. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Al-Iqtisad, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kecuali sesudah mengenal zat yang disembah. Cara kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat kemahasempurnaan Allah yang tak terhitung jumlahnya, yang mana Rasulullah SAW kalau tahajud suka berdoa, subhanaka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsi. Saking banyaknya sifat kemahasempurnaan Allah, tapi yang wajib diketahui oleh muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, hanya 20 sifat dalam kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah pada aqidah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. 20 sifat ini muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tahu. Wajib tahu. 15 tahun belum? Baru 14, sedikit lagi, setahun lagi. Sebulan lagi. Sebulan. Tanggal 1 Mei genap. Iya. Iya. Jadi dari sifat-sifat kemahasempurnaan Allah itu yang wajib diketahui oleh muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, hanya 20 sifat sesuai dengan jumlah jari tangan dan jari kakinya. Dari 20 itu yang nomor satunya wujud, dan kita masih melanjutkan kajian sebelumnya tentang mengenal sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang mulia, wujud ditempatkan oleh ulama tauhid pada urutan sifat pertama. Sebab daripada ahlul adyan, para agamawan dari berbagai macam agama, hampir seluruhnya meyakini
bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu bersifat wujud. Illa syirditan, kecuali segelintirlah yang ateis. Hampir semuanya, mau agama apapun, sedikit yang ateis. Di luar ateis ini bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu bersifat wujud. Ini hampir semuanya meyakini bahwa Tuhan itu ada. Sebetulnya tentang adanya Tuhan ini tidak perlu dalil. Sebetulnya untuk mengenal Allah itu tidak perlu dalil. Dari mana dalil wujud ini? Sebetulnya tidak perlu dalil. Buat Allah, mau orang tuh percaya mau tidak, Allah tetap bersifat wujud. Biar orang sedunia tidak ada yang percaya bahwa Allah itu ada, tetap saja wujud itu sifat Allah, begitu. Mau percaya tetap tidak mempengaruhi Tuhan. Tapi kenapa kita perlu dalil? Sebab dalil ini buat kita untuk menyempurnakan ma'rifat kita. Sebab orang tidak dikata ma'rifatullah kalau tidak kenal Allahnya disertai dalil. Maka biasa ulama tauhid di dalam setiap sifat selalu memakai dalil. Dalil ini untuk menyempurnakan makrifat kita kepada Allah. Karena di antara syarat makrifat sebagaimana pada halaman sebelumnya, pada halaman 4 yang namanya makrifat, syarat yang berikutnya harus disertai dalil. Dalil itu bahasa kitanya ciri. Ciri itu biar gampang adanya makhluk. Adanya makhluk itu menjadi dalil dan dasar ketentuan bahwa Tuhan itu bersifat wujud. Ini dalil yang sederhana. Adapun dalil akli dan dalil nakli kemarin sudah lanjutan tentang betapa kita tidak butuh kepada dalil bahwa Allah itu bersifat wujud. Ini lanjutan materinya. Wasu'ila a'rabiyun anid dalili ala wujudillahi ta'ala. Seorang A'rabi. A'rabi itu orang Arab primitif. Artinya tak mengenal peradaban. Orang yang belum mengenal peradaban pun ketika ditanya, ada orang bertanya, halillahu maujud, apakah Tuhan itu ada? Maka si Arab pegunungan ini, orang primitif ini, ketika ditanya apakah Allah itu ada, mereka si Arab ini menjawab sederhana dengan jawaban cara dia. Ini namanya dalil akli. Kata dia menjawab sederhana, lah itu lihat aja tuh, ada tai sapi. Kalau ada tai sapi itu menunjukkan ada sapi. Tuh lihat tai unta, itu menunjukkan ada unta. Tuh tai keledai itu menunjukkan ada keledai. Tuh tai ayam itu menunjukkan ada ayam. Begitu. Tuh tapak kaki orang itu menunjukkan ada orang lewat. Tuh ada bangunan nih, rumah orang tua kita, almarhum Abah Haji Muhammad Tawil nih, ini menunjukkan ada yang buat. Tuh begitu. Ini ada bumi, ada langit. Masa nongol sendiri? Sesuatu yang tidak mungkin dalam pandangan akal bagi orang yang sehat akalnya. Maka dia bilang, kita coba dong tengok langit.
itu betapa banyak bintang-bintang. Di sana banyak planet, ada Merkurius, ada Venus, ada Pluto, ada macam-macam. Begitu coba dong dilihat itu planet-planet yang mengelilingi tata surya itu. Kenapa tidak saling bertabrakan satu sama lain? Itu dengan galaksi yang ada begitu. Coba lihat bumi. Kenapa manusia tinggal di bumi? Ada orang sudah sampai ke Mars, lebih dekat dengan bumi. Tapi yang sampai di Mars tidak mau tinggal di Mars tuh. Orang yang nyampe Mars tetap aja tinggalnya di bumi walaupun sudah nyampe ke planet Mars. Kenapa? Kenapa manusia itu bisa tinggal di bumi? Ada apa dengan bumi sehingga manusia itu tidak tinggalnya di Merkurius barangkali atau di Venus atau di Pluto? Kenapa tinggalnya di bumi? Coba dong dipikirin. Belum laut, ada gelombang-gelombang tuh. Sampai yang namanya perahu bisa berjalan dari mana itu Merak sampai Bakauheni. Yang namanya perahu bisa berjalan. Tidak mungkin kalau ada perahu berjalan dari Merak sampai Bakauheni tanpa ada yang nyopir, tanpa ada nahkoda. Ini bumi dengan muatan banyak kayak begini. Mana mungkin kalau tidak ada kita. Bukankah ini semua data yang lengkap bahwa sang pencipta itu ada, bukan sekadar ada, tapi dia maha bijaksana, maha tahu, dan juga maha kuasa. Ini jawaban orang yang tidak sekolah, tidak ngaji. Kalau ditanya apakah Tuhan ada, jawabannya begitu. Itu menunjukkan nahnu la nahtaju ila dalilin nusbitu wujudahu ta'ala. Bahwa kita tidak butuh dalil untuk Tuhan itu ada enggak. Enggak perlu pakai begitu-begitu, udah cukup begitu. Bahwa Tuhan itu ada. Tidak mungkin ini ada gelas, ini gelas. Kalau nongol sendiri, ini ada gelas, berarti ada yang buat gelas. Enggak mungkin begitu. Itu menunjukkan Tuhan itu ada. Jadi adanya Tuhan itu enggak perlu pakai dalil-dalil yang panjang. Mesti naluri manusia sudah menjadi fitrah bahwa manusia kudu percaya bahwa Tuhan itu ada. Itu udah naluri manusia. Sebab tidak ada di antara kita yang menciptakan diri kita. Coba dipikirin. Kalau kita menciptakan diri kita, pasti kita bakal taruhin paling tidak hidung kita aja dah. Hidung kita pengennya mancung. Begitu, udah bakal dibikin pesek. Tapi nyatanya pesek. Boleh tanya sama ibu kita. Emang ibu yang pengen pesek hidung kita? Jawabnya kagak, pengennya memancung. Begitu, makanya sama ibu dijepit pakai jepitan baju. Begitu, biar mancung. Nah, enggak juga ternyata. Bapak kita enggak pengen mancung hidungnya. Pengennya mancung, tapi nyatanya kita tidak. Bapak kita tidak menghendaki, ibu kita tidak menghendaki, kita juga tidak menghendaki, tapi terjadi. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menentukan dan menciptakan. Dan yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ngaji sifat wujud. Tuh, begitu tuh. Jadi kata si Arabi, ketika ditanya apakah Tuhan itu ada, dijawab kayak begitu. Itu lihat tai ayam aja. Nggak mungkin ada ayam kalau nggak ada ayam. Udah begitu aja. Nih bumi sama langit ada, nggak mungkin kalau nggak ada pencipta. Dan pencipta itu adalah Tuhan yang luar biasa. Adapun nama Allah nggak bisa pakai akal. Untuk mencari nama akal nggak bisa. Pokoknya barang ini bagus ya, namanya apa? Harus ada yang bimbing. Itulah kita kudu beriman sama Rasul. Akal cuma bisa nyampe nilangnya hebat banget tanpa tiang. Warnanya indah. Bakal berubah warna kalau kena terbit matahari. Kalau kena matahari terbenam. Indah lagi. Itu yang buat pasti Tuhan luar biasa. Namanya siapa? Nggak bisa. Akal mencari nama nggak bisa. Harus ada yang bilangin. Yang bilangin. Nah ini yang bilangin. Ini Rasul. Quran sampaiin Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda, dialah Allah yang nyiptain langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi itu namanya Allah. Itu pakai bimbingan untuk
adanya Tuhan, akal nyampe, tapi nama nggak nyampe. Ada perempuan, cakep. Namanya siapa? Kudu nanya. Kalau nama nggak bisa tebak-tebak, gitu nggak bisa. Ini kudu ada yang bimbing, nggak bisa. Maka tidak cukup dengan percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasul, nggak bisa. Sebab kita tidak bisa nyampe untuk nama tanpa bimbingan para Rasul. Maka namanya ada yang dewa, ada ini karena nggak punya bimbingan. Namanya karena tidak ada bimbingan, salah begitu. Nah, kembali ke saya mau simpulin dari pertemuan ini. Yang pertama dari yang kemarin, pertemuan yang sebelumnya, wajib menunjukkan Allah bersifat wujud. Wajib menurut akal Allah bersifat wujud. Artinya wajib menurut akal, akal sehat tidak akan terima kalau sampai Tuhan itu tidak ada. Begitu. Kalau sampai ada orang bilang tidak ada Tuhan, maka kata akal ditolak. Orang yang kayak begitu pasti kita bakal tuduh gila. Begitu. Sebab seorang ateis nggak bisa. Begitu. Ketika berhadu dengan Imam Abu Hanifah masih kecil, umur 7-8 tahun. Ini Syekh Nawawi Banten, guru daripada Syekh Arzad Dalil, itu menceritakan di dalam kitab Fathul Majidnya bagaimana perdebatan Abu Hanifah dengan seorang ateis. Jadi ateis ini sudah mengalahkan banyak ulama dulu di Irak, di Kufah. Banyak kiai-kiai nggak bisa jawab. Tinggal satu orang kiai, gurunya Abu Hanifah. Namanya Syekh Hamad. Syekh Hamad ini guru Abu Hanifah. Lagi bingung, tinggal dia doang. Yang belum berdebat. Yang lain pada keok, tuh masih dahri. Dahri bahasa Arabnya. Bahasa kitanya ateis. Ajarannya namanya ateisme. Ditanya tentang Tuhan tuh ada di mana tempatnya, itu yang ditanya. Dia bingung itu kiai. Bagaimana kalau ditanya tempatnya? Dia pasti nyampe dari dulu. Kalau ditanya tempat bingung juga. Datang Abu Hanifah, wah masih kecil segini, umur 7-8 tahun Abu Hanifah. Kenapa guru bingung? Ini, udah. Nah, Islam itu tidak anti umur karena kecerdasan ruhani yang dipegang. Itu yang disebut dalam hikam subhana man satara sirral khususiyah biduhuri wasfil basyariyah. Ada namanya sirral khususiyah, ada namanya wasful basyariyah. Yang dinilai adalah sirrul khususiyah, jangan terjebak pada wasful basyariyah. Begitu. Jadi Abu Hanifah masih umur 7-8 tahun, dia datang ke satu acara perdebatan terbuka, dia nenteng sendal gurunya. Maka kemudian itu kata Syekh Nawawi pada waktu kumpul, ditanya lagi di podium oleh si Dahri. Adakah di sini ulama yang mau menjawab pertanyaan saya? Dijawab oleh Abu Hanifah. Dijawab ngacung. Itu bingung si Dahri, ketawa. Kata Dahri mengatakan kam min dawi a'mamin kibarin, berapa banyak orang yang punya sorban yang gede segede tampah. Tahu tampah enggak? Gede segede itu tuh, sampai 15 meter tuh sorban. Begitu. Itu kagak bisa jawab mana, apalagi ente bocah. Islam tidak, ilmu tidak ditaruh di kopiah. Ilmu ditaruh di dada-dada orang yang dikehendaki. Maka si Dahri itu bertanya, kalau begitu saya mau tanyakan, kata Abu Hanifah, silahkan, apakah Tuhan itu ada? Dijawab oleh Abu Hanifah ketika ditanya halillahu maujud, apakah Tuhan itu ada? Maka dijawab oleh Abu Hanifah, na'am Allahu maujud, Tuhan itu ada. Ditanya,
Di mana tempatnya? Abu Hanifah menjawab, ada bila makanin, tidak ada tempatnya. Ada tapi tidak ada tempatnya. Ini dia yang nyangkut sama si Dari. Loh, ada kok tempatnya nggak ada. Bagaimana mungkin sesuatu yang ada tapi tidak ada tempatnya? Kata Abu Hanifah, itu sih nggak usah jauh-jauh saya nyontoin kemana-mana. Saya mau tanya di badan ente aja. Nih sebagaimana saya mau tanya. Majam-majam Allahul Ibad. Kayak Abu Hanifah nanya mesti Dari, ente punya nyawa apa kagak? Begitu ditanya sama Abu Hanifah. Adakah ente punya nyawa dalam tubuh ente? Isi Dari melotot. Tubuh ngomong ini hidup. Itu menunjukkan ada nyawa. Baik, saya mau tanya, kalau ente ada nyawanya, ana mau tanya, nyawa ente apa ada di pala, di dada, di dengkul, apa di jempol kaki? Mikir juga tuh si ateis. Di mana ya? Kalau di jantung, sebab kalau cangkok jantung nyawanya dua. Jantung, apa jantung? Kalau jantungnya diambil, berarti nyawanya kecabut ya. Gimana kalau nyawanya itu di kaki orang yang kakinya diamputasi, berarti nggak hidup, tapi masih hidup. Ya, gimana? Nggak bisa jawab, nggak bisa. Udah saya nggak mau tanya di mana tempat nyawa, saya mau nggak, kata Bu Hanifah. Saya mau tanya, ente percaya nggak di tubuh ente ada nyawa? Iya percaya. Dari mana? Nih bisa gerak-gerak? Oh, dari tanda aja yang udah percaya. Iya, ya udah ada bumi langit udah percaya. Ini tanda ada Allah, ngapa jadi pusing? Begitu. Udah sih jangan dicari-cari tempat nyawa ente yang masih ciptaan Tuhan gak tahu tempatnya, apalagi yang nyiptain. Begitu. Yang nyiptain nyawanya gak tahu. Sampai Abu Hanifah minta susu. Kalau kita bukan susu, air putih kita. Minta susu dia Abu Hanifah. Minum putih lagi habis susu dia. Dia ambil susu tuh. Gitu. Udah dapet tuh. Airnya didatangkan susu. Ditanya tuh sama si Dahri, ini susu bukan? Iya, ditanya. Saya mau tanya, ada lemaknya enggak nih susu? Begitu kata Bu Hanifah. Dijawab dia, iya tentu yang namanya susu ada lemaknya. Saya mau tanya, di atasnya, tengahnya, di bawahnya. Dia bingung. Gimana ya? Tapi sih gue yakin ada yang namanya susu ada lemaknya. Kata Bu Hanifah, bila Anda tidak bisa menemukan lemak yang ada pada segelas susu ini, bila Anda tidak menemukan nyawa yang ada di tubuh Anda, padahal Anda yakinnya ada, bagaimana Anda mau menemukan Tuhan dengan mata kepala Anda? Mata Anda tidak bisa melihat mata yang asli, apalagi melihat yang menciptakan mata. Maka ada ayat dalam Al-Quran, wa tarahum yanduruna ilaika wa hum la yubsirun. Mereka melihat engkau ya Rasul dengan mata tapi kagak kelihatan. Itu yang menyebabkan Abu Jahal kagak beriman sama Nabi Muhammad, Abu Lahab kagak beriman sama Nabi Muhammad. Lihat yang kelihatan Muhammadnya, tidak kelihatan Rasulullah ada pada diri baginda Nabi. Nggak kelihatan, mata kalbunya nggak terbuka. Begitu. Ini si Dahri begitu. Si Dahri ini. Padahal di nyawa kita, di tubuh kita ada nyawa. Jadi kita kudu yakin di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allahu mawjudun bila makani. Allah itu ada, tidak ada tempatnya. Itu yang harus kita yakini. Lah itu bagaimana dengan orang berkata Tuhan itu duduk di atas aras? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, di dalam memproses ini ulama Ahlus Sunnah terbelah dua di dalam memandang ayat-ayat mutasyabihat. Sebagaimana dijelaskan di dalam Jawharatut Tauhid
oleh Al-Imam Ibrahim Al-Lakhani, wa kullu nassin aw hamad tashbiha aw wilhu aw fawwid warum tanziha. Bila ditemukan ada nas baik Quran atau hadis yang terkesan ada kesamaan Tuhan dengan makhluknya, maka ulama sunnah wal jamaah cara memahaminya dua. Ada cara memahami mengikut salaf, yaitu dengan cara taslim, menyerah apa adanya, dan yang kedua mengikuti aqidatul khalaf, ditakwilkan dengan takwil yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua cara mentafsirinya. Sebab kalau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kayak seperti Belanda menduduki Indonesia, itu Belanda duduk apa di Indonesia? Menduduk itu duduk atau diri dia? Hah? Kadang tidur. Oh, kadang tidur. Menduduk itu artinya menguasai. Allah menduduki aras, makanya iya menguasai. Iya bukan duduk. Kalau duduk bakal bertimbul pertanyaan, sebelum ada aras Allah duduk di mana? Aras sama Allah duluan mana? Dia tambah bingung dia. Menduduki itu namanya bahasa bersayap. Menduduki itu maknanya ia bisa duduk, bisa juga menguasai. Tempat Allah tuh dalam akidah tuh menguasai. Itu lebih aman buat akidah kita daripada bilang duduk. Bakal kita berpikiran dianggap duduk kayak pantatnya kayak begitu, kayak orang naik sepeda pantatnya di kakinya di pedal. Kalau begitu makhluk namanya, dan rusak namanya, kafir mujassimah kalau sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Na'udzubillah min dzalik, dan itu bahaya buat kita. Sebab bakal bertentangan dengan ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengan manusia sedekat urat leher. Lah aras jauh di langit ketujuh. Ini bagaimana? Walladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Itu juga bakal bingung. Fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Dekat, aras jauh. Ini bagaimana? Ini tidak sembarangan di dalam pentafsiri Al-Qur'an, sehingga kita tidak kacau kepada masyarakat. Kata Imam Suyuti di dalam Al-Itqan fi Ulumil Qur'an, beliau menyatakan yahtajul mufassir ila kitabillahi ta'ala ala arba'ata asyara fannan min fununil ilm. Seorang yang terjun di dunia tafsir Quran kudu mengetahui 14 disiplin ilmu agar tidak terjebak mentafsiri ayat selagu-lagu dan semau kita, dan itu bakal bahaya. Begitu bahaya. Jadi Allah itu ada. Cukup kita dengan tanda aja, nggak usah pakai lihat-lihat. Kayak saya mau tanya nih sama teman-teman kau semaiban, ini matahari ada nggak? Ada. Mana adanya? Lihat nggak? Nggak lihat. Tapi berani bilang ada. Dari mana? Iya, dari tandanya. Tuh tanda aja udah cukup menunjukkan ada matahari. Nggak usah pakai pusing-pusing mana, nggak usah. Cukup dari tanda aja. Begitu, nggak usah kayak kita nih gerak-gerak nih, cukup bahwa ini ada nyawanya. Udah cukup, nggak usah pusing-pusing. Mana Tuhan? Udah siapa ente? Begitu tuh, yang kayak begitu. Nah, yang kayak begini kurang memahami tauhid. Jadi yang pertama wajib menurut akal bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat wujud. Akal sehat tidak terima kalau sampai Allah tidak bersifat wujud. Itu satu. Yang kedua, wajib menurut syarak. Oh, ini wajib menurut syarak nih. Kalau tadi menurut akal. Wajib menurut syarak, muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah bersifat wujud. Kudu yakin. Karena syarat yang mewajibkan ada resiko. Kalau dia yakin imannya sah dan kelak dianugerahi surga oleh Allah, kalau dia tidak yakin imannya tidak sah dan dia
kelak dihukum, dimasukkan di nerakanya Allah. Wallahualam. Jadi wajib menurut syarat muslim kudu yakin bahwa Tuhan itu ada. Begini, Tuhan itu ada. Udah cukup tuh. Yang ketiga, kalau sudah yakin Allah itu bersifat wujud, kalau kita yakin Tuhan itu ada, kudu ada tanda yakin. Segalanya butuh tanda. Begitu, butuh tanda. Sebab yakin ini adanya di dalam hati. Di dalam hati, yakin. Jadi karena hati nggak kelihatan, kudu muncul tanda. Maka orang tuh batu, kan ini zaman batu. Batu, digosok-gosok, biar keluar apanya tuh? Iya, biar keluar seternya. Nah, ini yakin tuh adanya di hati, kudu digosok-gosok biar muncul aura keyakinan. Maka tandanya apa muslim yang yakin bahwa Allah itu ada? Ini yang kudu dipahami oleh kita. Jadi muslim yang telah yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada, kudu setiap melihat alam ciptaan kudu berpulang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alam raya ini menunjukkan adanya Allah. Apa aja kudu kita meyakini di sana ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita main di pasar Minggu atau di Cibubur gitu Bang Unti. Ada pohon cabe bersebelahan dengan pohon mangga. Tanahnya sama, airnya sama, tapi rasanya beda. Cabe mah pedas, mangga manis. Padahal tanahnya sama. Itu dari mana? Itu Allah. Allah. Jadi harus dilihat ada Allah di mana-mana. Atau kita main ke Malang, ke Selekta umpamanya. Di sana banyak pohon apel. Kita cicipi manis. Ini manis, kita harus tanya tuh, ini manis dari mana? Jangan-jangan pada waktu nanamnya petaninya sambil nyengir-nyengir nanamnya. Agak kadang sambil uring-uringan sama bininya, belum ngopi udah suruh jalan aja ke kebun, tapi manis. Jangan-jangan tanahnya manis, ente jilat aja tuh tanahnya. Jangan-jangan airnya manis, minum aja tuh air di bawah. Jangan-jangan dikasih gula, tanya sama petaninya. Dari mana? Allah tuh di Malang, di mana aja orang bisa ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bumi udah menjadi tanda. Coba kita renungin. Jika bumi ukurannya lebih kecil, menjadi seperti bulan. Sebab bumi dan bulan lebih kecilan bulan, maka otomatis kita nggak bisa hidup di bumi. Sebab gravitasinya akan berkurang. Kalau gravitasinya berkurang, menjadi 1/6-nya paling tidak. Kalau segede bulan, karena kan bulan 1/6-nya dari bumi. Akibatnya tidak ada kestabilan udara, kestabilan air, dan kita nggak bisa hidup. Kalau bumi itu menjadi lebih gede lagi, tambah parah. Apalagi kalau sampai kita tinggalnya di Mars. Mars isinya debu melulu. Begitu mau bagaimana dia? Kita mau tinggal di Pluto yang jauh dari matahari, ya udah, beku kita beku. Maka kita disuruh tinggal di bumi, satu indah. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bakal ketemu Allah di mana aja. Di laut kita lihatin. Hebat kalau Allah punya mau tuh lihat terselancar. Sama ombak dia berani. Dia butuh ombak nggak tuh terselancar? Butuh sama ombak. Makin tinggi ombaknya, makin bagus, makin girang. Itu peselancar. Kita lihat ada tukang jala ikan, ada ombak dikit nangis pulang. Nah, itu ada Allah tuh. Ini hebat yang ini. Ombak dicari. Yang ini ombak takut. Tinggal kita mau posisinya di mana. Ya ujian Allah ya ombak. Makin tinggi ya ombak ya makin bagus sebetulnya. Kalau kita mau nggak mau ikut ujian, ya udah harus terima kelas 1 dulu. Temannya mau naik kelas 2 SD. Bu, mohon maaf saya nggak mau ikut ujian. Ya nggak apa-apa.
Kata gurunya, kelas 1, temannya kelas 2. Sampai lulus SMA. Ini masih kelas 1. Sebab enggak mau ikut ujian. Ada di antara muslim yang doa, ya Allah, hindarkan kami dari ujian. Ada enggak yang doanya begitu? Yang mana orangnya? Yang mana? Yang mana tuh? Hah? Oh, gak mau ikut ujian sama Allah. Kata Allah boleh, tapi tempatnya rendah. Sama ujian kok kita begitu. Minta ya Allah jangan sertakan kami dalam ujian. Oh, udah bahaya. Yang kayak begitu. Wis gak bakal naik-naik kelas. Sama ujian kok takut. Begitu. Kita nggak perlu takut. Begitu sama ujian. Nggak perlu. Sebab orang diuji itu tujuannya mau ditingkatin. Begitu. Bukan mau diapa-apain, mau ditingkatin nanti biar bagus. Maka kita nggak perlu kita kalau minta sama Allah, ya Allah, pun kalau kau uji berikan nih kekuatan sampai kau lepaskan kami dalam ujian ini. Bahasa kitanya biar bisa menjawab soal-soal ujian. Hidup saja udah madrasah, udah ujian, itu hidup. Begitu. Jadi kita jangan minta dihindarkan dari ujian, dia jangan hidup. Ya begitu. Ujian mau tetap ada, nggak perlu takut sama ujian. Begitu. Setiap orang mesti bakal diuji dengan kapasitas berbeda. Kata yang bujangan sama yang berkeluarga enak, berkeluarga. Begitu tuh kata yang bujangan. Udah berkeluarga mah udah enak, dia ada pendamping, ada anak, ada ini. Kata yang berkeluarga enak, yang bujangan mau agak repot. Kalau kita mau pergi diikutin melulu. Jadi semuanya memandang orang lain tuh enak, Berte. Begitu, betul nggak? Iya, begitu. Bagaimana kita? Selalu memandang orang lain enak. Kenapa kita nggak bisa menciptakan kenikmatan itu pada diri kita? Kita nggak menemukan Tuhan. Bila kita ketemukan Tuhan di dalam diri kita, oh udah bahagia kita. Kita ini makhluk lemah. Ada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tadinya tidak ada, diciptakan oleh Tuhan yang bersifat wujud, jadi ada. Ini luar biasa. Kita lihat matahari, di sana ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di matahari, dari mana? Kalau matahari ini gedenya lebih besar dari yang ada, ibarat orang dari kecil besar, maka bakal angus semuanya, kebakar. Kalau matahari ini jadi orang, kayak orang gede-gede, kecil-kecil, ada tenaga mengurang, maka cahaya berkurang, bakal beku semuanya. Siapa yang pegangin matahari? Dari dulu cahayanya segitu-gitu aja. Bukankah itu adalah Tuhan yang bersifat wujud? Maka di alam raya ini jamaah bisa ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ada buku di depan kita, pastikan buku itu ada yang mengarang. Kalau kita temukan di alam raya, mesti ada Allah. Dan ini ibadah yang paling ringan, enak, tapi bikin cerdas otak. Sampai Nabi sabdakan, tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sana. Dalam hadis yang lain riwayatnya khairun min ibadati alfi sana. Sittina sana. Kata Nabi, mentafakuri jagat raya itu, ibadah tafakkur itu lebih tinggi dari ibadah 1 tahun. Tafakkur sa'atin, tafakkur 1 jam, sebentar aja merenung. Itu lebih tinggi daripada ibadah 1 tahun. Dalam hadis yang lain, daripada ibadah 60 tahun. Lebih tinggi karena tafakur ini yang bikin cerdas. Ibarat kita gosok batu. Ini kan zaman batu. Gosok aja tuh batu. Kata kita nih, ini batu, kita gosok, jadi mengkilat. Berarti hati juga kalau kita gosok dengan baca Quran, baca Ratibul Haddad, baca sholawat, digosok-gosok pasti mengkilap. Begitu mengkilap ini hidup kita jadi tenang. Jangan-jangan mumet-mumet yang ada ini karena kita belum memahami makna hidup yang sesungguhnya. Sebab jamaah yang mulia, kata Habib Abdullah Haddad, fa innal mawjudati tunadi bilisani haliha. Segala yang ada tuh pada berbicara seluruhnya dengan bahasa tubuhnya,
dengan bahasa yang didengar oleh orang yang memiliki kalbu yang bening, yang bercahaya, semuanya berkata la ilaha illallah. Rumah kita nih, rumah abah kita, dia bilang tiada Tuhan kecuali Allah. Sebab tidak mungkin ada bangunan tanpa ada tukang bangunan. Ada pohon buah manis, dia bilang la ilaha illallah. Tidak bisa membuat manis saya punya buah kecuali hanya Allah. Terus semuanya pada ngomong begitu. Cuman karena kita kurang begitu mendengar kalbunya, maka enggak bisa kita nyambung, enggak bisa kita nyambung hatinya. Padahal segalanya itu ada. Kita lihat kucing, itu udah cukup. Kita lihat cicak, yang bangun udah hafal, udah cukup. Begitu, lihat burung, udah cukup. Burung kantor punya kagak, ijazah punya kagak, tapi bisa gedein anak, nerbangin anak, itu udah kita kantor ada. Begitu ijazah ada, bingung juga sama burung kita kalah. Begitu, karena ini kurang mantapnya keyakinan tentang wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki mau kayak biji, bukan kayak sandal. Kalau sandal mau masih bisa ketukar tuh ngaji itu. Pulangnya ada yang rada bagusan ngambilnya. Sandal, rizki mau nggak bakal ketukar, nggak bakalan. Jadi jangan terlalu dipusingin. Jangan kita mengukur baju di badan orang lain. Kerugian. Kalau sampai kita mengukur baju di badan orang lain, muat nggak? Muat nggak? Nggak muat ya. Jadi kalau pengen muat di badan siapa? Di badan sendiri. Ngukur laki kita, jangan di laki orang lain. Bakal mumet. Nyalain laki gue begini ya, dia black banget. Itu gara-gara ngukur sama laki orang lain. Nggak boleh. Kita harus ngukurnya ya setara dengan kita punya laki. Jangan kesamaan ujung. Tetangga kita direktur, laki kita kondektur. Sebetulnya sih ada tur-turnya juga ujungnya. Nggak boleh tuh kita ngukur kita sama tetangga kita. Jangan. Coba kita ukur sama-sama kondektur. Pasti kita lebih dapat kenikmatan dibanding dia. Ukur dong sekelas kita. Jangan kita ngukur sama orang lain. Kalau ukur orang lain, selalu kita merasa orang yang dikecewakan sama Tuhan. Dan itu sebuah kerugian besar. Selalu kita punya perasaan Tuhan kurang berpihak sama kita. Tuhan kurang baik sama kita. Padahal Tuhan luar biasa baiknya sama kita. Begitu luar biasa baiknya. Tuh kalau ngomong duitnya banyak. Olga, duitnya banyak? Banyak? Banyak dia. Mau nggak kayak dia? Ada yang cuma dua. Jadi kita dikasih nikmat lah banyak, yang sekarang masuk rumah sakit, yang di ICU nggak sedikit. Lah kita dikasih sehat, apa itu bukan nikmat dari Allah? Hidup sendiri nikmat. Kenapa hidup buat mengeluh? Berarti kurang begitu memahami makna hidup yang diberikan oleh Tuhan. Kita harus dipahami bahwa Tuhan itu ada, dan adanya Tuhan sampai menciptakan kita. Ini ada tujuan. Kalau timbang kita pagi kerja ke kantor, dohor istirahat makan, habis itu kerja lagi, sore pulang, tidur, besok begitu, tanpa dohor, tanpa asar, tanpa maghrib, tanpa isya, tanpa subuh, itu namanya tidak mengerti tentang wujud dirinya. Kenapa Tuhan wujudkan dia di alam raya? Begitu. Kalau sampai kayak begitu, lihat dong, gitu di Jawa ada namanya binatang disebut sapi. Pagi pergi ke kantor sapi, dia tentu ketornya sawah. Siang makan di warung Padang, ya tentu rumput dah makanannya. Begitu. Habis begitu kerja lagi. Pulang ke rumah, kemana? Dia ke komplek dia, kandang namanya kandang. Buat apa tidur besok begitu. Kalau siklus hidup kita timbang makan untuk tidur untuk main, orang sebut hardolin, dahar modal ulit, kerugian buat kita. Apalagi dikata harmoko, dahar modal ngaroko, timbang begitu, nggak ada guru tohor, asar, maghrib, isya, subuh, kerugian. Maka yang ketiga, Muslim yang yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah bersifat wujud, maka dia bakal memandang musyahadatullah, memandang adanya Allah di setiap alam raya
yang dia lihat. Begitu tuh, semuanya ada Allah. Coba di pasar, dagangnya baju semuanya. Tuh pasar kembang tuh, dagangnya kembang semuanya. Tuh pasar kembang, tapi pada laku. Begitu, kenapa? Dia yakin ini yang ngasih gua rezeki Allah. Jadi bisa, emang begitu. Padahal dagangnya di pojok dibeli juga, yang Allah yang nganterin. Ada yang ngajar-ngajar nggak percaya, gila gue di depan dilewatin mulu. Depan jangan-jangan didukunin yang di belakang. Dia pindah, percayanya sama buminya, yang pas mau di belakang. Di belakang, kagak ada juga yang ke belakang. Ini percayanya sama begitunya, percaya sama Allah aja. Nanti Allah berikan jalan di mana saja orang bakal hidup. Kalau gantungannya adalah Allah. Yang jadi pusing ketika Allah hilang daripada hati kita. Wujud Allah tidak kita yakini dan tidak keluar cahayanya, sehingga itu yang membuat kita pusing. Jujur jamaah, jangan sampai kita makrifat kepada Allah sebatas wujud doang, bahwa Allah itu ada, mustahil ada, artinya tidak ada. Jika kita mengenal Allah, mengenal wujud Allah, pengen tahu Allah, tengok alam ciptaan Allah, pelajari semuanya. Begitu. Jangan sampai umur kita 20 tahun, 30 tahun belum ketemu tentang Tuhan. Maka jangan hidup ini harus sampai kita nyampe sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah nyampe sama Allah, yang lain kecil. Laksana kita naik gedung yang tinggi, apartemen yang paling tingginya, yang di bawah kecil. Maka yang namanya dunia nggak ada apa-apanya, yang orang suka ributin. Kalau sudah sampai kenal Allah Subhanahu wa taala, yang kita suka puyangin itu dunia kecil. Kalau sudah, ini yang menjadi puyang ini karena kesalahan kita, lebih banyak angan-angan dunia. Dan Tuhan kita itu angan-angan. Ini yang menjadi, bagaimana Tuhan angan-angan? Begini, kata kita, program tahun ini saya harus kebeli mobil. Ternyata di 2015 kebeli mobil. Pas kebeli mobil, apa kata kita? Hebat saya. Jadi yang hebat sayanya, mana anugerah Allahnya? Hilang Allahnya. Tapi ketika tidak tercapai itu mobil, ya nasib. Itu nasib yang muncul. Nasib itu mananya takdir. Takdir itu mananya perbuatan Allah. Allah tidak sayang sama kita. Allah yang disalahin. Itu selalu yang muncul sama kita. Karena kita belum mengenal wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sudah memahami wujud Allah di air, bakal kita sayang nama air, serapan air, bakal dibuatin nama kita, alam, kita bersahabat, semuanya. Itu maka kenapa ajaran Islam wa ma'arsalnaka ila rahmatil alamin, ketika orang sudah mengenal wujud Allah, bakal sayang kepada apapun. Sebab semuanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di segala macam bakal ketemu Allah. Kita di pintu pakai kunci ada gembok, ada kunci. Oh iya, berarti hidup ada gembok, ada kunci. Problem tuh namanya gembok, solusi namanya kunci namanya. Dan tidak bakalan Allah buatin problem tanpa ada kuncinya. Kalau kita yakin Tuhan itu ada, selalu ada kunci dalam setiap gembok, selalu ada solusi di dalam setiap problem. Tugas kita berikhtiar, bukan untuk menentukan. Dan ini kita kudu pahami bersama. Mudah-mudahan sekelumit ini menjadikan kita mengerti tentang ma'rifat terhadap sifat wujudnya Allah. Mari kita mengenal Allah lewat alam ciptaan. Masih banyak yang belum kita kaji. Apa itu Venus, apa itu Pluto, dan dari apa dibuat, dan bagaimana angin dan lain bagaimana nih sepoi-sepoi kayak begini. Dilihat juga kagak anginnya, cuman tandanya doang tuh kipas muter aja, ada angin. Percaya dari tanda doang. Jadi banyak media penghantar buat kita percaya wujud kepada Allah. Lebih-lebih dalam Al-Quran, Quran surat Ibrahim ayat 10, afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh. Apakah ada keraguan-raguan pada wujud Allah? Dia pencipta langit dan bumi. Untuk kita nggak perlu ragu adanya. Mudah-mudahan sekelumit ini daripada kajian tauhid sifat wujud menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
makin yakin kita dengan wujud Allah, makin yakin kita tentang pentingnya menghargai alam sekitar kita untuk media penghantar kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga betul-betul kita yakin bahwa Tuhan kita itu ada dan mantap kita dalam beribadah kepada Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Allah. Ali biasanya nanya. Baiklah kepada Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapkan terima kasih kepada keluarga Mas Adit yang telah rela menampung saya dalam kegiatan ini. Karena selama ini nggak ada Allah menunjukkan sama saya. Yang mau saya tanya, saya pernah ikuti acara maulid dan undangan utamanya itu pejabat non muslim. Hukumnya bagaimana Pak? Jadi saya menghadiri acara maulid, kebetulan tokoh utama yang diundang Pak, ya non muslim. Jadi hukumnya apa? Terima kasih. Baik, sebetulnya sebelum saya jawab tentang pertanyaan, bukan Allah belum dekat dengan kita, kitanya belum mau dekat dengan Allah. Bukan Allah belum mau dekat, kitanya yang belum mau dekat dengan Allah. Bukan Allah belum sayang kita, kita belum menekan diri kita biar supaya sayang sama Allah. Bukannya Allah belum memihak kepada kita, kita belum menekan diri kita supaya diri kita mau memihak kepada Allah Subhanahu. Kalau dengan kita ada diri kita kemauan yang kuat untuk mentadaah, pelan-pelan Allah bakal hantarin. Karena ada di hati kita pengen duduk di majlis ilmu, maka Allah pun juga kasih kita sabar, kita kuat sampai kita bisa duduk di majlis Gausul Hikmat ini. Begitu. Bagaimana acara maulid dihadiri oleh tokoh atau pejabat yang non-muslim? Maulid itu adalah media untuk memperkenalkan kepada umat, mengingatkan kepada umat tentang sosok junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tuh maulid? Ya, maulid ini secara bahasa artinya bisa tempat lahir, masa lahir, bisa juga kelahiran, begitu. Tapi yang dimaksud dengan maulid itu adalah ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wal akhbaril waridati min mabda'i amrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam summa yumaddu lahum simatun fayakuluna summa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dhalik. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam Husnul Mahsin pun juga dikutip oleh Al-Imam Sayyid Bakri Sarto di dalam I'anatul Talibinnya. Maulid itu kumpulnya orang banyak, lalu dibacain ayat-ayat suci Al-Quran, dibacakan sejarah-sejarah Nabi mulai dari mau lahir, pasca lahir dan lain sebagainya. Kemudian ada makan makanan dan lain sebagainya. Ini yang disebut maulid. Maka siapa yang boleh berkumpul ijtima'un nas pada perayaan maulid itu? Siapa yang boleh datang? Siapa aja boleh datang. Apakah boleh orang non muslim datang pada acara maulid? Siapa saja boleh saja. Sebab dalam maulid itu biar kita mengenal siapapun orang yang berhubungan dengan Rasulullah bakal jadi mulia dia. Itu maulid. Bakal jadi mulia dia. Siapapun dia yang berhubungan.
Sahabat Umar bin Khattab jadi mulia besar gara-gara dekat sama Rasul. Nabi Adam sampai punya utang budi sama Nabi Muhammad. Jadi diriwayatkan ketika Nabi Adam Siti Hawa diciptakan udah jadi orang tuh Siti Hawa. Nabi Adam udah mau nyolek aja, dia sedang PRT pengen nyolek aja sama cewek. Siti Hawa ntar dulu. Lah, bukankah engkau dicipta oleh Allah untuk saya? Iya, tapi ada mas kawinnya. Ada maharnya. Apa mas kawinnya? Kudu baca sholawat aman Nabi Muhammad. Waduh, jadi bisa tidur sama Siti Hawa lewat sholawat. Kalau nggak baca sholawat Nabi ada nggak dapat 3 kali. Dalam satu riwayat 20 kali mas kawinnya waktu itu. Mas kawin. Ambil termasuk semuanya aman Nabi Muhammad. Maka orang yang berhubungan dengan Nabi Muhammad bakal jadi mulia. Orang non-muslim bagaimana datang di maulid? Bagus. Dan saya sangat bergembira kalau sampai ada orang non-muslim datang dalam acara maulid. Cakep. Kenapa cakep? Sebab ini Islam agama rahmatan lil alamin. Al-Quran menyatakan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi bahwa kedatangan Rasul itu diutusnya Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi alam semesta. Itu maknanya jangan dipersempit rahmatan lil muslimin, jangan juga. Kalau alamin maknanya bukan muslim. Kalau dikata Nabi Muhammad diutus untuk alam semesta sebagai rahmat bagi alam semesta itu bukan muslim doang isinya. Dan bukan mohon maaf organisasi tertentu, bukan rahmatan lil NU, rahmatan lil Muhammadiyah, rahmatan lil Persis, rahmatan lil Irsyad. Tidak. Rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Bahkan lil kafirin rahmatan. Biarkan orang kafir datang di situ, dia dengar tentang akhlak-akhlaknya Rasulullah. Moga-moga besok lusa tuh si non muslim dengan dengar kebesaran Rasulullah bisa menjadi muslim. Tidak ada yang sulit. Kita doain Gubernur Jakarta. Kalau muslim namanya gak usah dikasih roba-roba. Ahak, Abdul Haq. Kan cakep. Iya. Cakep nggak? Itu cakep yo. Begitu. Abdul Haq. Iya. Kalau jadi muslim kan begitu. Doain. Sebab Islam itu agama kasih sayang. Apapun perlu disayang. Kalau Rasulullah pakai membatasi, kata Rasulullah, ini yang boleh Islam hanya orang Arab doang. Orang non-Arab apalagi Indonesia jauh banget itu. Enggak usah. Wah, udah kita tentang Allah. Tidak, emang rahmat dari Allah. Siapapun boleh mengenal Islam. Maka datang ke maulid siapapun boleh saja non-muslim. Bahkan banyak ulama-ulama kita seperti kalau mengenal hadits Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, kalau maulid Bapak Habib Sagaf itu di Parung, ini podium pastor, Buddha suci, pendeta, romo, ini diri bareng-bareng ya Nabi Sal, begitu masuk Islam, nyumbang pesantren sampai 2 miliar kan bagus. Kalau buat saya secara jujur pribadi, orang non muslim datang maulid ini buat cermin buat kita tuh. Lihat non muslim aja datang, ente muslim sama maulid bid'ah parah banget ente. Dia non muslim aja datang, begitu mestinya kan cakep. Jadi enggak jadi masalah. Biarkan itu non muslim boleh dia hadirkan, diperkenalkan, jangan diberikan batas. Kalau kita pakai jurang pembatas bahaya. Ini akibatnya menjadikan Islam jadi sempit. Biarkan orang non-muslim itu duduk di situ, mengenal ajaran Islam, akhlak Rasulullah, bagaimana baiknya Nabi sama Yahudi, bagaimana baiknya Nasrani sama Yahudi. Justru kalau mereka pelajari, kalau bahasa Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum fa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang ahlul kitab itu sebetulnya mengenal betul tentang hakikatul Muhammadiyah. Sayang di belakangan ditutup tentang ciri-ciri besar Nabi Muhammad. Itu yang menyebabkan mereka yang di belakangan terputus tentang siapa sosok besar Nabi Muhammad. Islam tidak anti sama non-muslim. Boleh non-muslim duduk.
biar dia mengenal luhurnya akhlak Islam, luhurnya akhlak Islam. Dan ini yang disebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Makarimal akhlak, Islam diajarkan adab bersama orang non muslim, Islam diajarkan adab bersama muslim, muslim juga ada kelasnya, adab sama orang tua ada kelasnya, yang masih hidup bagaimana adabnya, yang meninggal bagaimana, sama kakak bagaimana, sama adik bagaimana, sama istri bagaimana, sama suami bagaimana, sama tetangga non muslim bagaimana. Betapa banyak di dalam sejarah Islam orang non muslim nggak jadi masalah untuk yang kayak begitu, apalagi disuruh hadir maulid. Bagus, kami tidak sedikit teman-teman yang non muslim kita suruh untuk hadir maulid, monggo dengerin, simak. Kalau mau jujur di situ tuh di samping tuh ada beberapa yang masuk Islam, ya karena dia ngerti. Jadi tidak boleh tutup, biarkan nggak apa-apa, hadir nggak apa-apa, biarkan. Orang non muslim jelek-jelekin Islam masih dianggap wajar. Kalau buat kami pribadi itu Bapak, kami tidak sedih kalau non muslim jelek-jelekin Islam, tidak begitu sedih. Yang sedih itu kalau muslim menghina Islam, sedih. Muslim jadi berat, muslim jadi militan, muslim jadi ini begitu, itu yang sedih. Non muslim tidak ngerti, orang tidak ngerti ahim wajar karena nyambung gampang. Ngebenerin yang susah, orang agak sekolah bisanya lagi begitu. Jadi kita doain saja pelan-pelan si non muslim ini biar menjadi muslim, biar jadi muslim, karena segalanya udah berakibat. Jadi jangan disalahin si non muslimnya kalau sampai dia datang, yang salahinnya ya yang ngundangnya ya karena proposalnya dia minta, dia macam-macam ada rentetan. Ngapain dia datang lalu minta proposal sama gua, kan gitu ya. Jadi yang kayak begitu kita jangan. Jadi biarkan kalau ada orang non muslim datang, monggo datang, biar dia dengar, ceramahkan tentang akhlak Rasulullah, biar mereka mengenal Islam lebih dekat, bahwa Islam bukan agama teroris, Islam bukan agama ekstremis, Islam bukan agama liberalis, Islam bukan agama sepilis, Islam itu agama la syarqiyah wa la gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur. Itu indahnya Islam. Jadi biarkan non muslim datang, biar mendengarkan akhlak-akhlak Rasulullah, kita doakan saja agar bisa jadi muslim dan semuanya tidak ada yang sulit di mata Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit yang harus saya tanyakan. Ini saat kemarin kan ada fenomena ada artis yang meninggal ini. Iya. Kan banyak muslim itu yang akhirnya ikut-ikutan. Kita lihat di Twitter maupun di Facebook maupun di BlackBerry, semuanya mengucapkan rik, bukan innalillahi wa inna ilaihi, malah mengucapkan rik. Mungkin kata-kata rik itu dan hukumnya gimana itu mengucapkan rik gitu. Terus yang kedua, saya juga nggak tahu artinya rik itu, panjangan itu apa. Terus, biasanya di Malang di kuburan di orang Kristen itu ada rik gitu kan. Kemudian ada yang kedua aja, batas untuk dikatakan sahabat dan tabiin maupun tabiin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya juga salah satu arti yang wafat. Saya juga arti itu sama teman juga banyak yang baca di Facebook di dunia maya selamatan bilang baru nggak setan jalan nggak ke ikut ya selamat jalan ya bingung juga kita begitu. Kalau bingung termasuk rit apa itu rit apa urit begitu. Jadi
Bagaimana? Jadi mungkin kalau bahasa kita ketidaktahuan saudara kita atau mengaku karena artis, jadi jangan begitu. Biar dia artis. Kalau masih muslim kita harus berhusnudzon. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih banyak syiar-syiar Islam yang harus dipakai. Kalau kita tidak dipakai di dunia maya, mendakwahkan tentang akhlak-akhlak Islam, doa-doa musibah Islam, ini bakal kerugian buat Islam sendiri. Bila Islam sama doa-doa Islam sama budaya-budaya Islam sudah kurang menyukai, ini dengan sendirinya Islam bakal hilang 10-20 tahun ke depan, dan itu merupakan kerugian buat kita. Walaupun ini masalahnya loh, artis masa ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia nggak begitu. Yang penting muslim. Urusan keimanan kita nggak tahu, urusan Allah. Husnudzon saja. Husnudzon. Kalau ada orang dapat musibah, ya kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Masih banyak syiar-syiar Islam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuhu, Allahumma ftah abwaaba samaa'i ruhi, ya Allah buka pintu langit untuk menyambut rohnya. Masih banyak syiar-syiar Islam dibanding kita menggunakan syiar-syiar agama lain. Begitu. Masih banyak. Kenapa kita sama syiar Islam tidak mau? Mereka juga non-muslim tidak mau ngomong innalillahi wa raji'un. Betapa berhasilnya mereka untuk merubah sikap muslim mengikuti mereka. Kenapa kita tidak bisa mewarnai mereka sehingga mereka bisa